Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidil mursalin wa syahidin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Segala puja, puji, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidup, yang menghidupkan yang mati kelak di yaumul ba'ats, yang menghitamkan langit, yang meninggikan langit di atas yang tanpa tiang, yang memberikan rezeki, hidayah, ma'unah, maghfirah. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambung hati kepadanya Nabi, yang berharap kepada Nabi, yakni untuk kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati Yai Ahmad Qasasi, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan asatid-asatidah yang lain, mudah-mudahan Allah qabul hajah, Allah mudahkan urusan, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan. Dan kepada antum hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah qabul hajah, Allah berikan sehat afiah, Allah mudahkan urusan, Allah tawil umur, Allah panjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung yang kemarin, masih dalam kajian hikam, yang mana mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah, yakni mengerti hikmah At-Tajuddin Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Kemarin sampai di keterangan tentang kesungguhan dalam mencari rezeki yang telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkannya, dan mengurangi dari apa yang diwajibkan padamu adalah termasuk sifat yang menunjukkan basirah, mata hati yang tertutup. Al-basirati minka. Basirah ini ada wali Allah subhanahu wa ta'ala ini mukasyafah, yang memiliki ainil basirah. Qala al-muallif At-Tajuddin Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'khuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujibal ya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka ila wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Belum terkabulnya doa si hamba setelah berusaha berulang-ulang berdoa penuh harapan, jangan sampai berputus asa
karena belum terkabulnya doa kita. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan diterimanya doa setiap hamba menurut pilihan dan ketentuan Allah sendiri, bukan atas pilihan dan kemauan si hamba, atau menurut waktu yang dikehendaki hamba. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kapan dan di saat apa doa seorang hamba diterima olehnya. Aulia min auliaillah, setiap meminta kepada Allah langsung diijabah. Kita ini ziarah ke makam-makam mereka untuk diberi ijabah Allah. Andai kata Allah menghendaki, seperti Allah menghendaki aulia-aulianya. Allah mengatakan di Al-Quran, ala inna aulia Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Begitu wali min auliaillah ini, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, yang begitu dikatakan Sultan Aulia. Allah beri kedudukan kemuliaan kepada wali-walinya Allah ini begitu hebatnya. Nah, sedang kita di saat meminta kepada Allah, Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari memberikan saran supaya kita ini di saat meminta kepada Allah yakin bahwa Allah menyaksikan. Kenapa dikatakan doa meminta kepada Allah? Sebelum itu doa sudahlah Allah beri, Allah sudah beri bahwasanya seorang hamba itu meminta kepada Allah. Nah, dikatakan seperti itu. La fima takhtaru nafsika wa fil waqti, dan dikatakan waktu, ada beberapa waktu-waktu yang ijabah, ada tempat-tempat yang ijabah, dan ada sebab seorang itu diijabah. Semisal dalam keadaan setelah sholat dia memiliki wudu, atau dalam keadaan berwudu ia lebih bersih, ia dalam keadaan suci. Karena taharah dikatakan wudu ini bersuci. Kenapa? Sebab doa seorang itu didengar Allah karena nyampe ila hadratillah, terutama dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yunazulu barakatan minas sama, doa ini yang menurunkan rezeki yang Allah keluarkan dari langit. Di saat pekatnya malam itu, matahari ini tidak ada, itu benar-benar yang dikatakan langit. Min auliaillah, daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, setiap jawfulail, setiap sepertiga malam dia selalu qiyamulail, bangun malam, tahajud. Ini mendekatkan diri kita supaya Allah ijabah doa kita. Dengan apa? Di antaranya dengan mengetahui waktu yang dimana Allah memberikan keberkahan tersebut. Semisal al-lail, ketika malam. Wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah cukupkan rezeki mereka. Yang lain gak seperti kita. Kenapa? Karena ada pengkhususan, termasuk waktu ketika malam Allah jadikan. Oh, berarti andai kata matahari keluar, ia tenggelam. Andai kata malam, selalu hitam. Maka dikatakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan beliau Nabi Allah Ibrahim Rasul Abul Anbiya, mencari di mana Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim, Allah beri isyarah dengan apa itu kaza wa kaza ceritanya, kan seperti itu. Nah, maka kita melihat malam ini Allah jadikan. Malam ini sebagian manusia itu bangun mengangkat tangan, ya, meminta kepada Allah. Nah, Syekh Ahmad bin Athaillah ini
memberikan hikmah kepada kita tentang doa, tentang meminta. Berarti bukti bahwa seorang hamba kita ini dhaif, lemah. Nabi mengatakan ma khalil khata wa nisyan. Al-insan, manusia kita ini. Begitu meminta kepada Allah, terutama sehat afiat. Daripada guru Al-Fakir Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas Bekasi mengajarkan, kalau kita meminta, seafdalnya meminta kepada seseorang untuk mendoakan sehat afiat. Ini luar biasa. Begitu itu, malam ini, siang terus Allah berangkatkan, berserah kepada Allah. Kapan ini doa diijabah? Kalau langsung seketika, oh ini wali. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember, Jawa Timur. Ini doanya ka'anal barq, seperti petir yang menyambar. Begitu angkat tangan, gobul. Apalagi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, wali-wali Allah itu. Dalam meminta ini, bagaimana kita meminta kepada Allah? Berharap yang betul-betul berharap supaya Allah berikan apa hajat. Kenapa? Sebabnya kalau istiqamah, baca wirid, baca ratib al-Attas, baca maulid al-Habsi, baca maulid Diyaul Lami, banyak maulid berjanji, Saraful Anam, dibaca dengan berharap terus dan terus berketerusan, mudawamah, istiqamah, ini orang akan menjadi ahlul ijabah. Allah akan memberi ijabah karena kebiasaannya. Karena kebiasaan dalam meminta kepada Allah. Dalam ratib ada doa. Dalam ratib ada doa. Dalam maulid ada doa. Kenapa aulia-aulianya Allah, ulama-ulama itu memberi dalam karangan beliau radhiyallahu anhum ajmain itu doa? Karena kebiasaan. Wali-walinya Allah, termasuk ulama-ulama ilah tersebut, memiliki kebiasaan yang untuk kita mengikuti. Kebiasaan yang mereka itu membaca maulid, bahkan muallif yang menulis itu maulid. Kita membaca dan mengikuti, dan pun ketika berdoa dalam bacaan tersebut. Keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu ma'rifat untuk seorang hamba, sorga ini di saat seorang memikirkan jalan paling utama, seafdal-afdalnya akhlak. Akhlak bukan akhlak muamalah abdan jasad, ini bukan tapi bagaimana pola pikir hati kita, bagaimana hati akan kemana. Soal seorang ini memikirkan jannah, surga. Karena dengan ma'rifat Allah itu, engkau tidak perlu kepada amalanmu yang memang sedikit itu. Jadi surga ini gak sebanding dengan apa jerih payah kita yang kita sangka-sangkakan akan Allah. Surga yang Allah berikan atas dasar keikhlasan seorang hamba dalam berzikir, ibadah. Berzikir itu ibadah. Azikru itu ibadah. Kalau ada satu ayat di Al-Quran, fas'alu ahlu zikir in kuntum la ta'lamun, disuruh kita bertanya. Ini amrun, ada asbabun nuzul ayat itu turun, tapi ini amar, karena Allah mengatakan fas'alu ahlu zikir. Ya, jadi walaupun ada asbab nuzul ayat itu turun di saat apa segala sesuatu itu ilmu tafsirnya, tapi ini Al-Quran, ini perintah Allah. Berarti siapa yang membaca ayat tersebut akan memikirkan siapa ahlu zikir. Orang yang mengerti Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan bitadabur, dengan mentadaburinya. Tadabur Al-Quran ini di Hadramut, di Yaman, yang di sana bermazhab Hambali, kita di sini bermazhab Syafi'i. Itu di sana di Yaman itu kalau tadabur 1-2 ayat semalaman itu sampai subuh. Itu dikatakan bedanya, yang dikatakan itu zahir dan batin, dan al-makna dan apa itu tarjim, apa itu arti. Luar biasa. Dikatakan
Amal yang sedikit itu Allah nggak perhitungkan. Allah beri sorga. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah membuka ma'rifat untukmu itu. Oh, berarti orang yang melihat Allah. Orang yang melihat Allah. Andai kata dicemooh, orang mencemooh, Allah melihat. Memang Allah di mana? Bukan masalah itu. Jadi kalau kita menyatakan Allah, kita meyakini iman seorang hamba itu, gal Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, apa dikatakan? Orang yang dikatakan Allah kehendaki ini, dia seluruh alam semesta ini kepunyaan ini orang. Nah, berarti apa? Ada keterangan yang hakiki bahwasanya Allah begitu besar rahmatnya. Dan dikatakan apa terus? Berarti Allah berkehendak memberi anugerahnya kepadamu. Syekh Ahmad bin Athaillah mengatakan seperti itu. Sedangkan amal-amal yang engkau lakukan adalah semacam pemberian ketaatan kepadanya. Kalau demikian, yang kita harapkan ridhonya Allah. Yang kita harapkan bukan seberapa banyak amal kita, tapi ridhonya Allah. Lantaran keridhaan itu kita memaksakan diri untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Wah, itu dikatakan seorang ini yang alim. Orang yang alim ini orang yang benar-benar berilmu. Seorang ini abid. Seorang ini yang benar-benar ahli ibadah. Banyak ibadahnya, banyak mudawamahnya, banyak istiqamahnya. Dan terus seorang ini karena dikatakan seorang alim, abid, seorang yang sangatlah memahami atau mempelajari ilmu, terus dia ini terus orang yang banyak beribadah, ia mendapatkan maqam saleh, amin. Ini orang yang mendapatkan kedudukan yang dikatakan, yang diharap dalam hikmah Hadratus Syekh Tajuddin Ahmad bin Athaillah Sakandari ini min ahlil ma'rifah, yakni orang yang minal mutawadhi, orang yang tawadu. Orang yang rajin sholat itu yang ma'rifat kepada Allah. Berarti andai kata dikatakan kamu mengatakan Allah melihat di mana di saat sholat, begitu ia mengatakan iya, belum cukup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam golal waqt, setiap saat, golal daqaiq, setiap detik Rasulullah enggak pernah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas Allah mengabadikan, Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Semua yang dikerjakan Rasulullah ketika itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menulis, selalu membawa pena. Ini ketika malaikat Jibril turun wahyu pertama mengatakan kepada Nabi Muhammad, alamal insana ma lam ya'lam. Ibnu Mas'ud ini diantara sahabat Nabi, nggak sama seperti kita umat. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibnu Mas'ud selalu menulis apa yang dikerjakan Rasul. Apa yang digerak-gerik Nabi semua ditulis Ibnu Mas'ud. Apa ucapan Nabi ditulis Ibnu Mas'ud. Ketika itu sahabat yang lain hasud kepada Ibnu Mas'ud. Ia mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, kalau kau nanti tulis tapi sedang begini, nanti kau salah tulis. Ketika itu ragu Ibnu Mas'ud, terus tidak mau menulis. Ketika itu Nabi panggil, Ibnu Mas'ud ke sini. Ketahuilah Ibnu Mas'ud, apa yang aku kerjakan. Nabi kasyaf. Nabi tahu bahwa Ibnu Mas'ud dihasutin teman sahabat-sahabat yang lain. Nabi kasyaf, Nabi tahu. Dan ketika itu turun, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Berarti Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sesuatu apa yang difikirkan Allah min ahlil ma'rifah. Kita mengetahui apa yang Allah inginkan, ad-din, agama. Maka sedangkan amal-amal yang engkau lakukan adalah semacam pemberian ketaatan kepadanya. Kalau demikian, maka di manakah letaknya perbandingan antara ketaatan seorang hamba dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala? Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwalil a'mal suwaron qa'imatun wa arwahuha wujuhu sirril ikhlasi fiha idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata
mimma lam yudfan la yatimu nataijuhu. Ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlatin yadkhulu biha midanu fikrah. Ada beraneka ragam jenis amal menurut situasi dan kondisi yang masuk ke dalam hati manusia. Yang tadi Habib katakan. Jadi doa ini bergantung kepada segala sesuatunya. Entah dari diri seorang hamba kita ini, atau dari keadaan, atau di mana tempat termasuk waktu. Kerangkanya adalah perbuatan yang jelas, sedangkan ruhnya adalah ikhlas. Jadi keyakinan kita ini Islam. Keyakinan ini paling mahal, bukan harga dunia, harga surga, harga akhirat. Karena batin ini, ruh ini galap hati itu bersebelah dengan ruh. Jadi batin, hati ini zahir, hati ini ada di sini. Gal Imam Ghazali, para alim mengatakan hati ada di sini, tapi ini batin ini yang dikatakan dekat dengan ruh. Berarti seseorang yang memiliki satu kekuatan lantaran sholat yang dikerjakan, lantaran banyak membaca Al-Quran, seperti yang dikatakan Sahib Hikam Syekh Ahmad bin Athaillah Sakan dari aulia-aulianya Allah ini, yang selalu ia mengatakan andai kata salah berbicara kepada Allah, mengakui kesalahannya kepada Allah. Sedangkan ruhnya adalah ikhlas dikatakan. Jadi hampir orang yang mendapatkan keutamaan, yang memahami akan tadabbur dalam membaca Al-Quran, Allah berikan pengetahuan akan memahami ayat-ayat Al-Quran ini, ia seakan-akan ada di alam akhirat. Tanamlah wujud dirinya pada tanah yang dalam, karena tidak akan tumbuh suatu tanaman pun apabila ia tidak ditanam. Jadi tawadu, banyaklah sujud terus, fijafulail, ketika malam meminta kepada Allah. Angkat tangan ini Allah yang menggerakkan. Begitu seorang ini saleh, ia menundukkan hatinya karena kecintaannya hablum minallah. Ia banyak lidahnya bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan khusyuk tuma'ninah. Tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat atas hati. Mana fa'al qalba syai'un mithla, sebagaimana uzlah, sebagaimana uzlatin, dikatakan uzlah, yang orang dia masuk ke dalam rumah. Ya, zaman sekarang ada rumah soalnya. Kalau zaman dulu, zaman itu banyak orang ini musafir, ada musafir segala ini. Nah, masuk ke dalam rumah, ia mengunci pintu, nggak keluar itu kalau bahasa awam. Tapi mereka aulia-aulianya Allah ini uzlah, meninggalkan urusan dunia. Tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat atas hati sebagaimana uzlah, dikatakan yadkhulu biha midanu fikrah. Sebab dengan memasuki uzlah, yadkhulu biha, alam pikiran kita akan menjadi lapang. Midanu fikrah, dikatakan gak banyak beban karena mendekat seorang hamba itu dalam uzlahnya. Kaifa yashraku qalbun suwaral akwani muntabi'atan fi mir'atihi, am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbala bi syahawatihi, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal
asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Betapa hati manusia akan menyinarkan cahaya bila cermin hati kita masih memantulkan beraneka macam gambaran tentang alam kemakhlukan. Betapa seorang hamba mampu menjumpai Allah padahal ia terbelenggu ke dalam syahwat. Bagaimana mungkin seorang hamba dengan keinginan kerasnya untuk masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih dari janabat kelalaiannya. Bagaimana mungkin seorang hamba mampu memahami berbagai rahasia yang halus-halus padahal ia belum juga bertobat dari kesalahannya. Jadi Allah memberikan syarat, Allah memberikan aturan, tatanan, tuntunan. Ibarat seorang laki-laki ketika usia dia uzur memakai tongkat, sudah ia tidak mampu berjalan. Jadi di saat Allah memberikan suatu keadaan, ibarat hujan tidak berhenti-berhenti, kapan berhenti? Berharap kita ini hujan berhenti. Allah yang memberhenti, yang menurunkan. Ibarat lautan, Allah keringkan, bukan hanya Allah keringkan, tapi Allah tutup yaumul jum'ah, dunia dan seisinya ini. Dan ibarat Allah memberikan kedua mata ini, ada yang zahir, ada yang di hati. Nah, di sini Syekh Ahmad Ibn Athaillah memberitahukan kepada kita bahwasanya hidup ini untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul berharap kepada Allah dan menutup segala sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Karena Allah yang dikatakan Al-Latif, yang begitu kita membutuhkan sangkaan baik Allah kepada kita. Kita membaca Asma'ul Husna, Ya Latif, Ya Latif. Kita meminta kepada Allah, doa dia berharap kepada Allah. Misal kita ini mengharapkan rezeki, kita mengucapkan Ya Latif, wahai Allah yang maha sangka, yang maha halus. Kenapa dikatakan seperti itu? Supaya Allah berikan kita rezeki lantaran kita menyebut Asma'illah Al-Latif, Allah yang maha mengetahui, yang halus. Dan terus alam semesta ini, batu-batuan, gunung, lautan, semua itu ada di dalam lautan ini ikan. Ada penghuni. Kita manusia di dunia, di alam ini, kita ini yang dikatakan bukan di dalam laut. Andai kata misal tenggelam ke lautan, kita dalam perjalanan kemana? Tenggelam ke lautan. Begitu seorang itu tenggelam, ini seorang membawa iman kepada Allah, ia akan mengingat Allah, ia akan meminta tolong kepada Allah, seolah-olah ia mengatakan mata nasrullah, mata nasrullah, mata nasrullah. Gol. Terus setiap kita Allah suruhkan untuk kita mengatakan ala inna nasrullahi qarib, bahwa ketika kau dalam keadaanmu, kau masuk terjatuh dari perahu kapalmu, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan andai kata kita mati, tapi Allah masih memberikan hidup. Itu yang dikatakan kedekatan seorang hamba yang saleh, wali-walinya Allah tersebut kepada Khalik Tuhannya. Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi Muhammad SAW, ini kecil. Ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi Muhammad SAW, ini kecil. Ibnu Mas'ud ini kecil. Dia kecil, segini nih dia nih, semeter lebih berapa begitu. Maka sahabat-sahabat yang lain ketika melihat Ibnu Mas'ud, bukan karena Ibn Mas'ud, karena Nabi Muhammad SAW. Ini yang di hati Rasulullah, termasuk kesayangan Nabi. Bahkan dikatakan Ibnu Mas'ud ini Ahlul Bait, karena serumah dengan Rasulullah. Seperti Sayyidah Fatimah, putri Nabi. Seperti Ali Muhammad, keluarga Rasulullah ini. Sampai disebutkan Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik ini karena serumah dengan Nabi, disebut Ahlul Bait, yang di rumah begitu. Ini banyak kisah-kisah
yang begitu luar biasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa syukur di hati ini percikan dari sedikit yang Allah berikan tapi besar yang Allah inginkan. Itu di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.